Kalau dipikir-pikir, HP merek Google Pixel ini udah sampai generasi ke-7 loh. Terus apa kabar Google Pixel generasi sebelumnya ya? Kayak Google Pixel 1 sampai 5 gitu. Untung nih ya, HP ini tuh punyanya Google, yang berarti operating sistemnya yang digunakan itu udah pasti stok murni Android. Makanya HP lawas pun masih bisa kebagian sampai ya minimal 4 tahunan lah. Kayak yang mau gue bahas kali ini, HP mantan flagship dari Google, yaitu Google Pixel 4 XL. Sekarang absen dulu deh. Siapa dari kalian yang nonton video ini pakai Google Pixel 4 XL ini? Atau seenggaknya kalian pernah pakai? Kalian bisa ceritain ya pengalaman kalian di kolom komentar. Banyak sebagian orang termasuk gua tergiur sama HP-HP mantan flagship. Karena kan jelas, chipset yang digunakan itu pasti bisa lah dipakai 2-3 tahun ke depan. Bahkan 4 tahun lebih ya. Belum lagi kameranya juga kualitasnya pasti flagship punya. Ya walau harus ada pengorbanan, khususnya untuk HP Google Pixel ini pastinya nggak rilis resmi di Indonesia ya. Makanya banyak dari kalian pada beli yang garansi X-Inter, yang udah pasti kalian mesti was-was sama yang namanya begal IMEI. Ya udah, di sini pertama gue mau ceritain first impression gue pada saat itu ketika gue pegang HP-nya. Itu asli deh, kas flagshipnya itu berasa banget. Feel di genggaman itu padet dan looks-nya ya kelihatan flagship, bukan flagship ala-ala kayak HP-HP zaman sekarang. Ya Google Pixel 4 XL ini emang kas flagship banget. Pada saat itu gue cek kondisi HP-nya ketika gue pertama kali beli, semua itu fungsinya berjalan dengan normal aja. Kayak kamera, dual speaker, layarnya juga nggak ada cacat, dan baterai health-nya di Google Pixel 4 XL punya gua ini, gua cek di aplikasi acuh baterai masih di 90%-an. Tapi ingat ya, aplikasi acuh baterai ini bukan aplikasi acuan buat kita lihat baterai health-nya. Ya intinya buat gambaran aja sih. Intinya kalau soal fisik dan hardware, gua nggak ada masalah sama sekali di unit yang gua punya ini. By the way, gue unitnya ini beli di B-Store Jakarta, karena setiap toko itu pasti beda pelayanan servisnya ya. Jadi kalian pastiin aja, jangan sampai tergiur murah. Yang penting tuh IMEI-nya, jangan sampai kebegal, ya nggak? Lanjut gue mau bahas ke performanya nih. Kita lihat secara angka untuk Google Pixel 4 XL ini punya chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 855. Ditambah RAM-nya 6GB dan memori internalnya 64GB aja. Terus layarnya berukuran 6,3 inch, resolusinya udah 2K, panelnya OLED dan refresh rate-nya di 90Hz. Soal layar Google Pixel yang gue punya ini bening, tajam, dan kalau kita nonton film adegan gelap, warna hitamnya itu peket banget deh. Intinya layarnya itu manjain mata gue banget. Untuk AnTuTu benchmark yang dihasilkan itu di 431 ribuan ya. Ya kalau diadu sama HP zaman sekarang ya setara HP kelas mid-range lah. Dan soal performa main game, awal-awal gue geber main Apex Legends nih. Untuk settingan yang gue pakai itu kualitas grafiknya normal dan frame rate-nya itu mentok ultra. Dan alhasil main Apex Legends mentok di 60 fps. Pergerakan karakternya itu smooth banget. Gue nggak ada nemuin frame drop sama sekali di Google Pixel 4 XL ini, walau gue mainin Apex Legends ini kurang lebih 20 menitan. Suhunya cenderung lumayan juga ya kisaran di 39,1 derajatan. Dan gue main sekitar 20 menitan, baterai itu berkuras 12%. Terus main Mobile Legends untuk settingan yang gue pakai itu di grafis ultra, refresh rate juga mentok hanya di tinggi aja, alias semua rata kanan bawaan HP-nya ya. Nah, di game MOBA analog ini, gue ngerasa Google Pixel 4 XL ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakternya smooth, nggak ada kendala. Gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Google Pixel 4 XL ini. Main satu game sampai habis, kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Begitupun juga suhunya yang ada di kisaran 37,2 derajat aja ya. Ya masih bisa dibilang anget-anget aja sih. Overall settingan grafik ultra dan refresh rate tinggi masih nyaman aja dimainkan. Dan baterainya berkurang 9% aja setelah dimainin selama 15 menitan. Lanjut game PUBG Mobile nih. Main PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai di Google 4 XL ini ada di HDR Extreme ya, alias mentok kanan bawaannya. Gua main sekitaran 20 menitan lebih. Prosesornya sebenarnya buat tahun 2023 ini sih masih sangat bisa diandelin sih. Tapi untuk cooling sistemnya di Google Pixel 4 XL ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game ya. Gue sangat menyarankan buat kalian pakai casing ya kalau buat main game yang lama.
Main PUBG Mobile sebenarnya nggak ada sama sekali sih gue nemuin frame drop. Dan walau suhunya yang dihasilkan ketika gue mainin sampai lebih dari 40 derajat, tapi main settingan HDR ekstrim masih nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitaran 20 menit lebih, baterai berkurang 15% aja. Dan yang terakhir ini gue geber main game Genshin Impact nih. Dan settingannya yang gue pakai ini grafiknya rendah di 60 fps. Ternyata masih kewalahan banget sih di Google Pixel 4 XL ini. Pergerakan karakternya ketika lagi berantem sama musuh aja terlihat kurang smooth dan lebih ke arah frame drop. Suhunya juga bisa tembus lebih dari 41 derajat. Settingan rendah di 60 fps benar-benar nggak nyaman dimainin. Mungkin kalian bisa setting di mentok kiri aja deh, alias grafik paling rendah. Dan gamenya mungkin berjalan lebih baik. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 40 derajat di Genshin Impact ini bikin si Google Pixel 4 XL ini kewalahan. Dan main sekitar 20 menitan aja baterai berkurang 20% lebih karena saking panasnya. Sebenarnya HP ini tuh gue bisa simpulin buat game untuk chipset Snapdragon yang tertanam di HP ini tuh masih bisa atau sangat mampu diandelin buat push rank. Tapi satu kendala yang emang bikin gak nyaman banget kalau kita udah main game agak lama dan settingan grafik yang mentok kanan, yaitu overheat. Cooling sistemnya di Google Pixel 4 XL ini belum bisa menghantar panas dengan baik. Jadi ya main game di Google Pixel 4 XL ini gampang banget panas. Belum lagi soal baterainya yang udah lumayan boros. Karena udah kemakan usia yang hampir lebih dari 3 tahun sih. Ya sebenarnya baterai sih wajar, mestinya harus diganti. Terus fitur kayak NFC, dual speaker itu juga udah ada ya. Dan gue pastiin buat kalian yang berniat buat beli Google Pixel 4 XL ini, pastiin untuk charger kalian itu bertipekan power delivery ya, atau colokannya kabelnya itu Type-C to Type-C. Minimal kalian beli yang 18 watt, biar performa ngecasnya juga stabil dan juga cepet. Terus lanjut soal kameranya nih, sebenarnya kalau secara angka, resolusi kamera dari Google Pixel 4 XL ini ya biasa aja sih. Dia cuma punya kamera belakang untuk lensa utamanya itu resolusinya 12 megapiksel dan telefoto 16 megapiksel. Terus ada juga kamera depannya itu beresolusi 8 megapiksel. Tapi kalau kita lihat secara real, itu hasilnya tipikal iPhone banget, natural deh, nggak lebay. Jadi apa yang kita lihat sama mata kita ya hasil fotonya sesuai. Dan nilai plusnya untuk kamera Google Pixel 4 XL ini dia bener-bener tajam. Detail dan autofocusnya juga udah juara banget sih. Begitupun dengan perekaman videonya. Adanya OIS ya videonya jadi stabil sih. Hasilnya juga natural dan hasil audio yang ditangkap juga enak. Intinya Google Pixel 4 XL ini untuk kamera buat tahun 2023 atau bahkan setahun ke depan masih sangat bisa diandelin sih. Dan ini kamera depannya Google Pixel 4 XL. Dia nggak ada pilihan resolusinya, tapi kayaknya 1080p 30 fps aja sih. Kita lihat goyang nggak nih? Stabilisasinya gimana? Suaranya ya, jangan ditinggalin, suara kan juga penting sekarang. Tuh, 1080p 30 fps. Gua arahin ke hijau-hijau tuh. Wah, backlight di atas nih. Coba kita tes high dynamic range. Tuh. Nih kamera selfie-nya ya. Terus yang terakhir untuk jangka waktu pemakaian, kira-kira gimana nih buat kalian yang berencana mau beli? Intinya semua tergantung sih. Pertama kita lihat dulu dari sisi softwarenya ya. Untuk Google Pixel 4 XL ini, update software terakhir yang bisa dijamin Google itu sampai Android 13 aja. Tapi untuk patch keamanannya atau security-nya bisa sampai setahun atau 2 tahun ke depan lagi itu masih bisa. Terus pertimbangannya juga ada di baterainya sih, yang wajib kalian pertimbangkan lagi. Mengingat HP ini keluaran tahun 2019, jadi performa baterai juga nggak sebagus tahun-tahun pertama HP ini aktif. Jadi mungkin ganti baterai di seller yang terpercaya itu lumayan penting sih. Dan yang terakhir yang bikin kita was-was ketika beli HP X Eater ini, yaitu IMEI-nya atau sinyal bisa hilang sewaktu-waktu. Atau kata lainnya itu IMEI bisa kebegal. Dan solusi dari gua pastikan kalian cari seller atau toko yang menjamin HP yang kalian beli untuk garansi IMEI-nya itu lifetime atau seumur hidup. Tapi nggak tahu kenapa untuk saat ini kayaknya tren IMEI kebegal itu susah banget buat klaimnya. Walau tokonya sendiri kasih garansi lifetime, tapi kita diharuskan menunggu yang lumayan makan waktu lama. Saran gue sih kalau kalian ngebet banget punya HP ini buat mengandalkan kameranya, setidaknya bisa pakai WiFi sih HP satunya itu pun kalau ada. Kalau emang nggak ada ya mau nggak mau mesti daftarin IMEI ke Kemenperin kan.
beres deh. Tapi di luar dari kasus email yang kebegal, menurut gua Google Pixel 4 XL ini masih bisa jadi salah satu HP mantan flagship yang terbaik dan masih layak digunakan buat tahun-tahun ini. Oke, ya udah, mungkin ini sedikit cerita pengalaman gua menggunakan Google Pixel 4 XL ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.